Selamat datang di ruang SA1. Perkenalkan lagi, nama saya Maristella Joan yang akan memandu acara di ruangan ini. SA1 ini juga dilengkapi dengan operator kita, yaitu Daniel. Ruang SA1 ini dihadiri oleh Bapak Muhammad Mukofa sebagai pengulas, serta Bapak Hartanto Budiono dan Bapak Enrico Nirwan sebagai moderator. Kita langsung saja mulai dengan presenter yang pertama, pada Agung Kristiawan dengan judul makalah Konsep Bermukim Masyarakat Desa Trusmi Cirebon. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat pagi khususnya kepada Pak Mukofa sebagai reviewer hari ini. Terus ada Pak Enrico, Pak HB, tamu-tamu, serta teman-teman yang turut hadir pada presentasi di hari ini. Jadi hari ini saya mau sedikit cerita tentang hasil akhir dari skripsi yang sudah saya lakukan pada semester ini. Jadi topik yang saya ambil adalah konsep bermukim masyarakat Desa Trusmi Cirebon. Oke. Latar belakang masalah penelitiannya adalah Desa Trusmi Cirebon ini merupakan salah satu permukiman kuno yang ada di kota Cirebon. Sebagai permukiman kuno, desa ini telah mengalami perkembangan yang dengan jangka waktu yang lebih panjang dari permukiman lainnya. Yang tadinya orientasi masyarakatnya hidup bertani, sekarang dikenal sebagai salah satu kawasan batik yang terkenal di kota Cirebon, Batik Trusmi. Nah, bagaimana kebudayaan masyarakatnya berkembang dan mempengaruhi konsep bermukim masyarakat Desa Trusmi, ini menarik untuk dibahas. Ditambah didukung dengan adanya situs budaya yang masih ada sampai sekarang, yaitu situs Buyut Trusmi, yang menjadi cikal bakal berkembangnya Desa Trusmi Cirebon. Oke, dari situ muncul pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana konsep bermukim masyarakat Desa Trusmi Cirebon. Nah, penelitian ini dilandasi dari teorinya Noble Schools, yaitu the concept of dwelling. Nah, dari sini saya mau jelasin metodologi penelitiannya. Jadi yang pertama itu dari pengumpulan data melalui survei. Lalu saya berkesempatan wawancara langsung dengan salah satu sesepuh desa, yaitu Kiai Tony. Terus saya melakukan pemetaan wilayah desa. Serta data yang saya peroleh itu merupakan peta dari Arsip Nasional Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, dari data-data yang saya peroleh, data disajikan ke dalam, dikerucutkan ke dalam 3 variabel utama, yaitu morfologi, topologi, tipologi. Nah, dari sini data baru dianalisis ke dalam 2 aspek bermukim menurut teori Noble Schools, yaitu aspek identifikasi dan aspek orientasi. Dari sini ditarik kesimpulan berupa penjabaran aspek bermukim berdasarkan morfologi, topologi, tipologi terhadap periode waktu perkembangan. Oke, di sini saya mau langsung bahas tentang kesimpulan penelitian, hasil dari penelitian saya lakukan. Jadi dalam membahas Desa Trusmi itu terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu prakadipaten, sebelum era kadipaten, lalu kadipaten, dan pasca kadipaten. Jadi kesimpulan berdasarkan morfologi, jadi awalnya itu identifikasi masyarakat itu meninjau lingkungan alam sebagai aspek yang penting dalam memilih sebuah daerah untuk bermukim pertama kali. Jadi akibatnya secara orientasi terbentuknya tanah keramat atau yang disebut daerah babakan, atau daerah babakan itu merupakan daerah pembuka awalnya dibentuknya suatu permukiman, itu terletak persis di area tepi sungai Glaga. Lalu Trusmi yang berkembang menjadi Kadipaten Trusmi, itu wilayah itu dikembangkan sesuai dengan pola-pola kadipaten pada umumnya. Jadi Trusmi itu terbentuk dari beberapa blok hunian dengan orientasi blok pasarean, blok jero, atau daerah keramat tadi, tanah keramat yang tadi saya sebutkan, itu sebagai orientasi pusat dari permukiman. Nah, lalu berkembang lagi dikenalnya budaya batik, identifikasi masyarakat dengan kebudayaan batik yang sangat kuat, itu membuat adanya munculnya orientasi baru, yaitu berupa dominasi bangunan dengan fungsi hunian toko batik, khususnya pada jalan-jalan utama pada Desa Trusmi Cirebon. Lalu, dari yang kedua, topologi, secara topologi,
kesimpulan yang diambil adalah tanah keramat atau daerah Babakan tadi yang berkembang menjadi dalam sebagai pusat pemerintahan dari Kadipaten Trusmi, lalu berkembang lagi hingga kini dikenal sebagai situs keramat Ki Buyut Trusmi atau tempat bersemayamnya leluhur desa, itu mutlak merupakan pusat dari desa Trusmi Cirebon. Jadi merupakan bagian utama dari seluruh permukiman karena posisinya yang tidak berubah dan nilainya yang dipertahankan oleh masyarakat setempat. Nah, lalu perkembangan pusat-pusat baru yaitu disebabkan oleh kebudayaan masyarakatnya yang turut berkembang. Akibatnya, ya titik-titik baru seperti toko batik, kegiatan ekonomi masyarakat itu muncul seiring dengan perkembangan zaman. Lalu secara tipologi, kesimpulan yang diambil adalah kehidupan masyarakat yang awalnya hidup bertani membuat masyarakat ruang-ruang hunian masyarakat Trusmi itu membutuhkan ruang-ruang untuk menyimpan hasil tani mereka, penyimpanan welit, lumbung pada ruang hunian mereka. Jadi jadi di sini tuh saya mengambil sampel yaitu rumah dari Ki Buyut sendiri, Omah Gede. Jadi di Omah Gede itu memiliki ruang lumbung, ruang padi. Sedangkan sekarang masyarakat yang berkembang, budayanya berkembang, sehingga sekarang Desa Trusmi dikenal sebagai kawasan wisata batik, ruang hunian itu turut berubah. Jadi kebutuhan ruang yang sekarang terjadi adalah kebutuhan ruang akan yang mendukung kegiatan membatik mereka, seperti ruang membatik, ruang mewarna, ruang obat, dan lain-lainnya. Nah, ini masuk ke salah satu analisis. Jadi, ini analisis yang pertama, itu aspek identifikasi berdasarkan morfologi pada periode pra-kadipaten. Jadi, sebelum Trusmi itu menjadi Kadipaten Trusmi. Oke, nah ini. Jadi pada awalnya tuh tadi seperti yang dulu bilang, masyarakat Trusmi itu mengidentifikasi lingkungan alam sebagai aspek yang penting dalam memilih daerah Babakan, tanah keramat. Jadi secara mengapa itu terjadi? Jadi ini tuh sebenarnya dilandasi oleh kebutuhan masyarakat sendiri, di mana transportasi air saat itu pada masa itu masih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk perpindahan masyarakat dari daerah Trusmi ke daerah lainnya. Lalu pemilihan terhadap sungai ini, identifikasi masyarakat terhadap sungai ini juga bergantung kepada ini. Jadi kegiatan masyarakat yang hidup bertani sehingga membutuhkan adanya irigasi, sistem irigasi untuk pengembangan wilayah pertanian. Nah, selain sungai, masyarakat itu mengidentifikasi yaitu Ki Buyut Trusmi sebagai pemimpin awal Desa Trusmi Cirebon pada saat itu, di mana sebagai pemimpin beliau itu bertugas untuk mengajarkan cara bercocok tanam serta untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Jadi secara orientasi seperti yang tadi sudah dijelaskan, orientasi tanah keramat itu terletak persis di daerah di tepi Sungai Gelagah. Jadi kalau di sini digambar ada Sungai Gelagah di arah yang merah itu bagian dari tanah keramat sendiri. Lalu ditandai dengan adanya bangunan Balai Omah Gede, rumah Ki Buyut pada tanah keramat, dan juga adanya Balai Gede. Balai Gede itu merupakan tempat tinggal dari pengikut Ki Buyut Trusmi. Nah, dan juga satu lagi adalah Witana. Witana tempat Ki Buyut Trusmi untuk menyebarkan agama Islam. Jadi bangunan-bangunan ini tuh terletak di tanah keramat. Lalu orientasi secara hunian, jadi Desa Trusmi pada awalnya itu tinggal dengan menerapkan sistem Agersari namanya. Jadi sistem ini tuh di mana antara satu dengan lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga dengan tokoh yaitu Ki Buyut, pemimpin, tinggal secara berdekatan. Jadi orientasi yang terbentuk adalah memusat di Omah Gede, di gambar yang paling kiri sebelah atas. Jadi hunian yang tumbuh itu pertama kalinya tuh memusat mengelilingi Omah Gede. Nah, mungkin ini analisisnya sama, cuma berkembang periode kadipaten, lalu secara orientasi seperti apa.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada presenter. Sekarang kita lanjut ke presentasi berikutnya kepada Narendra Pradana dengan judul makalah Telaah Penelusuran Soundscape sebagai Kritik Terhadap Konsep Gereja Terbuka karya YB Mangunwijaya. Oke, selamat siang Pak Mukofa, Bapak Ibu dosen yang hadir, juga teman-teman panitia. Dalam kesempatan ini saya mau menjelaskan hasil penelitian skripsi kemarin tentang soundscape pada gereja terbuka karya YB Mangunwijaya. Dalam penelitian ini saya dibimbing oleh Bapak Roni Sugiarto yang memang kemudian mendalami topik dari soundscape ini. Nah, jadi gereja yang saya teliti ini ada di Sragen, dia adalah gereja pendopo yang terbuka karya Mangunwijaya pada tahun 1969. Yang menjadi perhatian utama itu adalah bagaimana gereja terbuka ini memiliki pengaruh secara audial terhadap arsitekturnya. Jadi saat adanya keterbukaan ini, kemudian muncul kompleksitas audial yang bisa kita amati melalui soundscape. Soundscape sendiri itu adalah cara untuk mengalami ruang melalui suara. Jadi bagaimana fenomena spasial maupun emosi juga bisa kita rasakan melalui suara. Penelitian ini dilihat pertama tentunya dari konteks lokasi atau perkotaannya, di mana kota Sragen ini sebetulnya intensitas bangunannya cukup rendah, kotanya tidak terlalu ramai juga, namun ada beberapa fenomena-fenomena audial yang bisa kita perhatikan dari ruang perkotaan di sekitarnya. Dengan rendahnya intensitas bangunan di sekeliling, maka bisa kita perhatikan dari dalam bangunan gereja ini bahwa suara-suara dari lingkungan sekitar itu mau tidak mau akan masuk ke dalam ruangan gereja, baik itu pada saat kegiatan ibadah atau pada saat hari-hari biasa. Kebetulan gereja ini berada dekat dengan sumber suara dari rel kereta api yang juga kemudian terdengar dari dalam bangunan. Fenomena ini menjelaskan bagaimana suara itu sebenarnya merambat pada udara dan kemudian dipantulkan kembali ke dalam bangunan. Tentunya kemudian setelah suara-suara dari sekitar bangunan, ada juga suara yang sebenarnya muncul dari dalam tapak bangunan sendiri. Dari analisis ini bisa kita lihat elemen-elemen apa saja yang berpengaruh terhadap suara di dalam bangunan. Tentunya dalam outdoor itu bisa kita perhatikan bahwa ada elemen-elemen barrier atau tembok yang bisa menghalangi suara. Namun tembok juga tidak hanya menghalangi, juga dia memantulkan suara. Jadi seperti suara kendaraan atau suara bising yang kita dengar itu tidak selalu terhalangi oleh tembok, melainkan bisa juga justru dia menjadi lebih dengung atau lebih keras akibat adanya elemen-elemen barrier tersebut. Kemudian dalam outdoor pula bisa kita ketahui bahwa vegetasi itu memiliki pengaruh terhadap suara yang ada di dalam tapak. Salah satu suara ramai aktivitas dari sekolah ini banyak terhalangi oleh vegetasi, karena sebenarnya suara ini terpantulkan oleh masa bangunan yang cukup rapat, namun kemudian karena ada vegetasi, jadi suaranya bisa terkendali. Kemudian selain menerima suara dari luar, gereja ini juga menjadi penghasil suara tentunya pada saat kegiatan ibadah. Dalam kegiatan ibadah inilah yang menjadikan gereja ini cukup unik karena lingkungan di sekitar mau tidak mau akan ikut merasakan suasana ibadah di dalamnya. Jadi fenomena suara ini tidak hanya menjadi fenomena fisik, namun juga emosional bagi orang-orang di sekitar gereja ini. Kemudian tentunya ada suara-suara alam yang memenuhi ruang dalam gereja ini. Selain dari sifat suara yang secara fisik tadi sudah digambarkan, ada juga aspek persepsi atau emosional tentang orang yang menggunakan gereja ini. Jadi sebenarnya gereja ini itu mau tidak mau akan dipengaruhi oleh bising dari luar.
Namun karena kondisi perkotaan di sekitar yang masih cukup kondusif, sebenarnya banyak suara-suara bising itu masih bisa tertolerir. Tentunya ada beberapa poin seperti di ruang outdoor atau indoor itu dari segi akustik kita bisa melakukan penilaian. Tentunya kalau di ruang luar itu tidak selalu elemen-elemen penghalang itu bisa menghalangi suara dengan efektif. Kemudian dalam interior ini cukup menarik karena di saat kondisi gereja ini penuh justru akustiknya akan menjadi lebih baik karena banyak elemen manusia yang juga menjadi diffuser suara. Untuk kesimpulannya, konsep keterbukaan pada gereja ini adalah bentuk inkulturasi gagasan Romo Mangun tentang gereja dengan kebudayaan setempat. Konsekuensinya tentu saja bentuknya yang terbuka, kemudian tanpa dinding yang memisahkan ruang luar dan ruang dalam. Kemudian dari soundscape-nya sendiri muncul suara-suara pertama tentunya gangguan dari luar, namun juga ada suara-suara yang menjadi kenikmatan bagi pengguna ruang di dalamnya. Kompleksitasnya ini timbul dari eksternalisasi, baik itu dari kegiatan di dalam gereja yang kemudian terdengar di luar, atau kegiatan aktivitas masyarakat yang justru bisa ikut dialami oleh orang-orang di dalam ruang gereja. Jadi dengan adanya konsep keterbukaan ini sebenarnya tidak hanya menghasilkan fenomena audial yang bervariasi, dari suaranya yang bervariasi atau campuran antara bising dan segala, namun juga menimbulkan efek emosional terhadap pengguna ruang di dalam maupun masyarakat di sekitar bangunan ini. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ke presenter berikutnya, yaitu Diega Abdi Gusti dengan judul makalah Persepsi dan Perilaku Anak Terhadap Konfigurasi Setting Ruang pada Lingkungan Sekolah Starland Preschool and Kindergarten. Selamat siang Bapak Ibu, para presenter dan juga teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Diega Abdi Gusti, 2016-42004. Saya anak bimbingan dari Bapak Fransero Pujianto. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang bertemakan persepsi dan perilaku anak terhadap konfigurasi setting ruang pada lingkungan sekolah Starland Preschool and Kindergarten. Perilaku pemanfaatan ruang merupakan hasil persepsi seseorang akan sebuah ruang. Hal ini berkaitan dengan hubungan timbal balik yang dimiliki oleh lingkungan dan juga para pengguna di dalamnya. Bagaimana lingkungan akan membentuk sifat dan perilaku dari pengguna di dalamnya, dan hal-hal yang dilakukan oleh para pengguna kemudian akan berdampak terhadap perubahan-perubahan yang akan muncul pada lingkungan tersebut. Dan hal ini dimulai ketika mereka masih berusia anak-anak. Anak-anak memandang dan menafsirkan lingkungan di sekitarnya dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka memiliki cara yang berbeda, bukan berarti mereka tidak bisa. Sehingga saya berangkat dengan sebuah pertanyaan tentang bagaimana persepsi dan perilaku anak dalam memanfaatkan konfigurasi setting ruang pada lingkungan sekitarnya. Berbicara tentang lingkungan anak-anak, sekolah menjadi salah satu lingkungan utama dalam besaran anak-anak guna kegiatan belajar, bermain, dan juga berelasi. Dan di sini saya mengangkat sebuah objek studi yaitu Starland Preschool and Kindergarten, sekolah yang memiliki basis pengajaran dengan tipe multiple intelligence yang membuka pembelajaran terhadap anak-anak dari usia 1 sampai 6 tahun, dan penelitian difokuskan terhadap anak-anak pada usia 5 sampai 6 tahun yang berada pada jenjang umur kindergarten 1. Sehingga penelitian ini berangkat dengan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana persepsi dan perilaku anak dalam memanfaatkan konfigurasi setting ruang pada lingkungan sekolah Starland Preschool and Kindergarten. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan dua hal, yaitu wawancara dan juga observasi. Wawancara dilakukan terhadap staf pengajar untuk mendapatkan referensi anak tentang anak-anak mana saja yang sudah memiliki sebuah gambaran ruang yang baik, sehingga nantinya pada saat observasi dilakukan, observasi akan lebih ditujukan terhadap anak-anak tersebut. Dan juga wawancara terhadap murid dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara garis besar tentang persepsi yang mereka miliki. Observasi dilakukan terhadap keseluruhan area sekolah dengan mengutamakan area-area yang efektif digunakan oleh anak-anak pada jenjang umur kindergarten 1. Dan kemudian area tersebut difokuskan terhadap 4 titik amatan yang dipilih berdasarkan intensitas aktivitas tertinggi dari anak-anak, kebebasan kreativitas anak, dan juga pola aktivitas yang mereka lakukan pada ruangan tersebut. Observasi dilakukan kemudian berdasarkan gender mereka dibagi terhadap pola perilaku yang dilakukan oleh anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-laki.
Kemudian hal tersebut secara lebih lanjut ditinjau berdasarkan 4 setting ruang, yaitu ada ukuran dan bentuk ruang, perabotan penataannya, warna ruang, suara, temperatur, dan pencahayaannya, dan juga berdasarkan setting-setting sosial yang dimiliki oleh anak-anak. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa anak-anak memiliki persepsi positif dalam memanfaatkan konfigurasi setting ruang pada lingkungan sekolah Starland Preschool dan Kindergarten. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka bermain berkelompok, bagaimana anak-anak memanfaatkan ruangan dan bukaan yang luas, dan juga bagaimana komposisi warna yang cerah pada lingkungan sekolah kemudian berdampak pada aktivitas mereka, serta keberadaan perabot tertentu yang memberikan mereka sebuah persepsi positif terhadap lingkungan tersebut. Pada titik amatan yang pertama, di ruang kelas, hal yang menjadi menarik pada area ini adalah tentang keberadaan perabot dan penataannya, di mana area karpet menjadi ruang bermain yang bebas bagi anak-anak. Selain itu, pada area karpet tersebut juga terdapat beberapa komposisi warna yang sudah menjadi sebuah penanda bagi anak-anak, dan bagaimana mereka kemudian menentukan posisi duduk, dan juga dari suara serta pencahayaannya, di mana anak-anak merasa aman dan nyaman ketika mereka berada pada area yang memiliki sumber pencahayaan yang cukup. Kemudian, berdasarkan intensitas aktivitasnya, area karpet menjadi area yang lebih banyak digunakan oleh anak-anak dibandingkan dengan area tempat duduk. Biasanya area karpet tersebut digunakan sebagai area untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan area tempat duduk digunakan sebagai area makan siang dan juga berbincang. Hal yang menarik adalah ketika metode pembelajaran seharusnya dilakukan pada area meja dan kursi, anak-anak sebagian besar lebih memilih untuk kembali menggunakan area karpet karena mereka merasa bahwa area tersebut memiliki sebuah persepsi positif terhadap anak-anak sehingga mereka dapat melakukan aktivitas dengan lebih bebas pada area tersebut. Dan anak laki-laki lebih banyak menginisiatifkan untuk melakukan kegiatan pada area karpet tersebut dibandingkan oleh anak-anak perempuan. Hal yang menarik lainnya adalah ketika cuaca kurang baik, anak-anak lebih memilih untuk duduk pada bagian karpet yang dekat dengan jendela. Mereka mendekatkan diri pada sumber cahaya yang memberikan mereka sebuah rasa aman dan nyaman. Kemudian hal menarik lainnya adalah persepsi umum akan warna, di mana anak laki-laki identik dengan warna biru dan anak perempuan dengan warna merah muda, seakan tidak berlaku pada kegiatan mereka, karena di sini anak-anak lebih memilih untuk menerapkan komposisi warna yang cerah, dan warna biru menjadi salah satu warna yang paling banyak digunakan oleh anak-anak. Pada titik amatan yang kedua, di Star City, hal yang menjadi menarik adalah bagaimana perabot dan penataannya serta warna ruang menjadi sebuah penentu bagi aktivitas anak-anak, di mana anak-anak lebih banyak menggunakan area-area yang memiliki komposisi warna merah, oranye, biru, dan juga ungu. Atau secara pada denah, terdapat pada area bermain bersepeda, kemudian area bermain Star Supermarket, dan juga area bermain Star Kitchen. Di sini, mereka memiliki sebuah pengalaman menyenangkan yang untuk bermain pada area Star City ini. Dan pengalaman-pengalaman mereka yang sudah mereka miliki selama bertahun-tahun ke belakang menjadi sebuah salah satu pertimbangan untuk mereka memanfaatkan konfigurasi setting ruang yang ada pada area ini. Hal ini terlihat dari bagaimana ketika anak-anak bermain, mereka memberikan sebuah permintaan kepada gurunya untuk membuka area balkon untuk mereka dapat bermain. Di sini, berdasarkan gendernya, anak laki-laki lebih banyak menggunakan area bermain dengan komposisi warna merah, oranye, dan biru, sedangkan warna ungu lebih banyak digunakan oleh anak-anak perempuan. Kemudian pada titik amatan ketiga di area perpustakaan, hal yang menarik adalah ketika perabot karpet yang kembali hadir pada ruangan ini menjadi salah satu area yang paling banyak digunakan oleh anak-anak. Selain oleh keberadaan perabot tersebut, komposisi warna pada dinding di sebelah karpet tersebut juga yang didominasi oleh komposisi warna yang cerah memberikan sebuah kesan ceria bagi anak-anak dalam melakukan aktivitas, sehingga area tersebut menjadi area yang memiliki intensitas aktivitas paling tinggi. Dan berdasarkan gendernya tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan karena komposisi penggunaan aktivitas pada ruangan tersebut cukup besar digunakan pada area karpet tersebut. Dan pada titik amatan yang terakhir di logic room, area karpet menjadi pusat kegiatan lagi pada ruangan ini. Dan hal yang menarik adalah tentang layout tempat duduk anak-anak, bahwa area anak laki-laki lebih banyak menggunakan
Anak laki-laki lebih banyak menggunakan tempat duduk yang berdekatan dengan area puzzle dan juga Lego, sedangkan untuk anak-anak perempuan, mereka lebih banyak menggunakan area yang dekat dengan bukaan dan juga sinar matahari. Dari penelitian ini saya menarik kesimpulan bahwa persepsi positif yang anak-anak berikan terhadap Starland Preschool and Kindergarten tersebut tercipta dari pengalaman, tradisi, dan kebiasaan yang mereka lakukan atau sudah mereka pelajari sebelumnya. Persepsi yang dimiliki seorang anak dapat dikatakan positif ketika mereka tidak memiliki rasa takut terhadap suatu objek, yang pada penelitian ini merupakan Starland Preschool and Kindergarten. Di sini terlihat dari bagaimana mereka dapat dengan bahagia dan dengan merasa aman dan nyaman beraktivitas pada area tersebut, yang merupakan hasil dari pengalaman yang sudah mereka miliki selama 3 tahun ke belakang mereka bersekolah di tempat ini. Dan persepsi pemanfaatan ruang yang anak-anak lakukan merupakan respon terhadap konfigurasi setting ruang yang ada. Yang pertama terhadap ukuran dan bentuk ruang, di mana anak-anak dapat memandang ukuran dan bentuk ruang tersebut dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa, di mana area balkon yang mungkin bagi orang dewasa cukup sempit dapat menjadi suatu area bermain yang sangat luas bagi anak-anak. Dan keberadaan perabot, di mana beberapa perabot menentukan pola pemanfaatan konfigurasi ruang pada area tersebut, dan juga perabot seperti area karpet dapat menjadi sebuah penentu untuk anak-anak memiliki persepsi yang positif bagi ruang tersebut. Untuk komposisi warna tersendiri, mereka memiliki komposisi warna yang cerah yang menjadi sebuah yang menjadikan anak-anak memiliki sebuah rasa ceria, aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas dalam ruangan tersebut. Persepsi umum tentang warna juga tidak terlalu berdampak pada area tersebut. Sedangkan untuk suara, temperatur, dan cahayaan, keberadaan sumber cahaya menjadi salah satu pertimbangan bagi anak-anak untuk menentukan posisi duduk pada ruangan dan juga memberikan rasa aman dan nyaman pada ruangan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut saja ke presenter berikutnya, kepada Ignatius Pradipta Seto Ardana, dengan judul makalah Ekspresi Hybrid Panorama Bentang Kota Berdasarkan Aspek Fisik Spasial pada Jalan Pemuda Kota Semarang. Selamat pagi untuk Bapak Muhammad Mukofa dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Seto. Saya hari ini akan menjelaskan sedikit skripsi saya yang berjudul Ekspresi Hybrid Panorama Bentang Kota Berdasarkan Aspek Fisik Spasial pada Jalan Pemuda Kota Semarang. Oke. Jadi yang pertama, untuk pendahuluannya, latar belakangnya itu didasari oleh 3 poin. Yang pertama, terbatasnya kajian mengenai panorama bentang kota. Lalu belum ada kajian yang mendalam untuk panorama bentang kota yang mengkaji secara spesifik kota-kota di Indonesia. Lalu dengan adanya kajian ini diharapkan menjadi titik awal atau awal dari pembahasan yang lebih lanjut dan mendalam mengenai panorama bentang kota. Lalu pertanyaan penelitian ada 3. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan panorama bentang kota menurut kajian literatur. Lalu yang kedua, elemen-elemen ruang kota ini sejauh apa sih dia berpengaruh pada ekspresi hybrid yang terbentuk pada Jalan Pemuda. Dan yang 3, ekspresi hybrid ini memberikan makna apa pada Jalan Pemuda di Kota Semarang. Ini adalah kerangka penelitiannya. Jadi saya menggunakan metode pictorial analytic untuk menganalisis datanya, lalu menggunakan penilaian atau parameter indikator. Untuk kajian pustaka, saya menggunakan tiga kajian literatur. Yang pertama itu adalah The Concise Townscape, ini merujuk pada kota-kota di Eropa. Lalu ada The Aesthetic Townscape, ini merujuk pada kota-kota di Jepang. Lalu ada Road Form and Townscape, mengkaji bagaimana jalan ini membentuk pola ruang kota. Lalu beberapa kajian mengenai panorama bentang kota yang telah dikaji oleh Bapak FX Budi Widodo sebelumnya. Lalu ada kajian teori hybrid, ini percampuran antara 2 unsur atau lebih yang membentuk suatu entitas yang baru. Ini adalah kerangka teori berdasarkan 3 kajian literatur yang telah dibahas. Lalu dari data yang kita cari, dari data yang telah dilakukan, pendataan yang dilakukan, bahwa Jalan Pemuda ini menjadi salah satu jalan penting di Kota Semarang. Dahulu dia menghubungkan antara Kota Lama dengan Wilhelmina Plain atau yang saat ini disebut Tugu Muda. Jadi jalan
Pemuda ini sejak dulu sudah menjadi jalan penting di Kota Semarang. Lalu ini adalah area yang dikaji, mulai dari Simpul Simpang Nambojong, lalu menyusuri Jalan Pemuda sampai akhirnya ke kawasan Tugu Muda, Kota Semarang. Ini area kota yang berbasis linear pada Jalan Pemuda, lalu ini ruang yang berbasis simpul di Simpang Nambojong dan Tugu Muda. Lalu elemen pembentuk ruang kota ini terbentuk oleh jalan dan bangunan yang didukung oleh streetscape yang ada di sekitar kota tersebut. Lalu ini ada beberapa elemen yang berada pada kawasan penelitian. Lalu saya akan membahas analisis dari data yang sudah didapat dan kajian teori yang telah dilakukan. Jadi metode pembahasannya pengamatan objek studi, pengambilan data, lalu saya melakukan deskripsi kondisi faktual dan analisis panorama ruang kota hingga akhirnya ditarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Indikator penilaian yang digunakan ini merubah atau mentransformasikan dari penilaian secara kualitatif menggunakan lalu ditransformasikan menjadi semantik diferensial berupa angka-angka. Jadi ada untuk observation unitnya ada elemen natural baik vegetasi maupun waterscape. Lalu ada massa bangunan, ada proporsi ruang, ada space organization, lalu ada aktivitas baik formal maupun informal. Lalu ada streetscape yang melingkupi ruang kota. Dan yang terakhir adalah carving yang merujuk pada ornamentasi pada kawasan. Lalu ini ada serial vision, bagaimana serial vision yang didapat oleh pengamat dari Simpang Nambojong, lalu menyusuri Jalan Pemuda, sampai akhirnya tiba di focal point di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang. Lalu ini pembagian segmen, dibagi 4, ya ini Simpul Simpang Nambojong, lalu segmen Pemuda bagian pertama, lalu ada Jalan Pemuda di bagian yang kedua mendekati ke area Tugu Muda, dan yang terakhir adalah Simpul Tugu Muda itu sendiri. Yang pertama adalah Simpul Simpang Nambojong. Simpul Simpang Nambojong, jadi secara vegetasi dia cukup rimbun, banyak vegetasi. Lalu terdapat pula air mancur di area tengah atau ruang terbuka pada Simpul Simpang Nambojong. Lalu untuk massa bangunan, proporsi, dan space organization, mereka saling melengkapi, menciptakan ruang yang luas, terbuka, dan renggang. Lalu untuk aktivitas, dia didominasi oleh kendaraan bermotor, jadi secara aktivitas lebih bersifat formal. Untuk streetscape, hanya ada mayoritas didominasi oleh papan iklan yang menumpuk dengan dimensi yang besar dan tidak dekoratif. Dan untuk carvingnya hanya ada beberapa bangunan dan elemen streetscape yang memiliki ornamentasi, namun lebih didominasi oleh wujud atau fisik bangunan yang modern dan polos. Lalu untuk koridor Jalan Pemuda di bagian segmen A, secara vegetasi, pepohonan menjadi elemen penting. Dia menciptakan kesan linear pada Jalan Pemuda dan tidak ada waterscape pada koridor Jalan Pemuda ini. Lalu untuk massa bangunan, proporsi, dan space organization, dia menciptakan ruang yang intim, yang kecil, dan setiap bangunannya berjejer, sehingga menciptakan ruang yang sedikit tertutup. Lalu untuk aktivitas, dia didominasi baik oleh kendaraan dan juga pedestrian. Lalu untuk streetscape, hanya ada beberapa elemen yang memiliki ornamentasi dan bersifat ikonik pada segmen A di Jalan Pemuda ini. Dan untuk carving, dia tidak banyak dan didominasi oleh bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur modern. Lalu untuk Jalan Pemuda di segmen B, kurang lebih sama. Hanya saja untuk elemen natural dia sama, bersifat
bersifat dia rapat, lalu ada bangunan untuk ruang untuk masa bangunan, proporsi dan space organization-nya. Lalu untuk aktivitas tetap didominasi oleh kendaraan dan pedestrian. Lalu untuk streetscape dia lebih ornamental dibandingkan pada jalan pemuda segmen A dan memiliki fungsi seperti jembatan penyeberangan orang. Lalu untuk carving dia memiliki ornamentasi yang tinggi karena ada bangunan Lawang Sewu di sana. Lalu untuk kawasan Simpul Tugu Muda, vegetasi mendominasi pada beberapa titik tertentu, terutama di lapangan Tugu Muda yang ada di tengah. Lalu terdapat kolam pada Monumen Tugu Muda. Lalu untuk masa bangunan, proporsi dan space organization, mereka saling berkaitan dan menciptakan ruangan yang terbuka, renggang, luas, dan mudah diakses karena pada titik ini adalah pertemuan 6 jalan utama di Kota Semarang. Lalu untuk aktivitas, dia didominasi oleh kendaraan bermotor, tapi juga ramai pedestrian pada titik tertentu, terutama di Lawang Sewu. Untuk streetscape lebih didominasi oleh rambu lalu lintas dan tidak semua elemen itu dekoratif. Dan untuk carving ini dia sangat berkarakter dan ikonik karena terdapat bangunan Lawang Sewu dengan tingkat ornamentasi yang tinggi dan kompleks. Lalu ekspresi hybrid ini muncul karena adanya beberapa poin utama. Yang pertama adalah masa bangunan dan proporsi di mana fungsi dan dimensi pada kawasan ini sangat beragam. Lalu ada aktivitas baik pedestrian dan kendaraan bermotor yang sangat tinggi. Lalu ada streetscape di mana dia mengambil unsur atau budaya-budaya tradisional dan juga budaya-budaya yang mulai modern dengan perkembangan teknologi yang ada. Lalu ada carving di mana ada bangunan yang sangat ornamental atau streetscape yang sangat ornamental, tapi di sisi lain juga ada beberapa elemen perkotaan yang lebih modern, lebih simple. Hingga kesimpulannya, apa itu panorama bentang kota? Panorama bentang kota adalah citra visual kota yang ditangkap oleh indera manusia. Jadi tidak hanya indera penglihatan saja, tapi semua indera manusia, di mana elemen pembentuk ruang kota ini menjadi faktor penting di dalamnya, baik elemen fisik maupun non-fisik seperti aktivitas dan budaya. Lalu panorama bentang kota ini sangat identik pada setiap ruang kotanya, dan kualitas visual panorama bentang kota ini akan bersifat sangat subjektif, bergantung dengan pengalaman dan cerita si pengamatnya. Lalu bagaimana elemen ruang perkotaan ini berpengaruh pada ekspresi hybrid? Yakni ada penggabungan dua elemen yang kontras, yakni elemen lokal dan elemen modern. Elemen modern memang mendominasi secara kualitas, tapi secara kuantitas, tapi elemen lokal di sini dia memiliki kualitas yang tinggi, sehingga memberikan karakter yang kuat pada kawasan. Jadi keduanya ini saling beriringan dan bergabung untuk menciptakan panorama bentang kota yang sangat identik. Lalu bagaimana pemaknaan ekspresi hybrid pada Jalan Pemuda ini? Dari ekspresi yang ditampilkan ini, dia menggambarkan keberagaman masyarakat Kota Semarang dan juga menggambarkan timeline atau perkembangan Kota Semarang dari zaman Belanda sampai hingga saat ini menjadi kota metropolitan. Semua ini tergambar melalui citra dan karakter kota yang terbentuk oleh semua elemen kotanya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali kita lanjut saja ke presenter berikutnya, yaitu Graciela Stefani dengan judul makalah Ekspresi Modernitas Citra Visual Panorama Bentang Kota berbasis evolusi tata ruang kawasan pusat kota lama Semarang. Thank you, John. Selamat siang Pak Mukofa, selamat siang Pak Enrico, selamat siang Pak Hartanto dan juga dosen-dosen lainnya. Selamat siang juga untuk para audiens yang telah hadir pada hari ini. Sekarang saya akan presentasi
presentasikan skripsi saya yang berjudul latar belakangnya yang melatar belakangi skripsi ini adalah apresiasi panorama bentang kota yang ada di Indonesia maupun di dunia sangatlah kurang. Padahal panorama bentang kota di setiap tempat itu sangat unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satunya ialah sejarah pusat kota lama Semarang yang telah berevolusi dari dahulu sampai sekarang. Penelitian tanyakan apa yang dimaksud bentang kota itu di dalam literatur wajib, yaitu The Concept of Townscape, The Aesthetic Townscape, dan Road Form and Townscape. Yang kedua adalah peran elemen-elemen ruang perkotaan yang ada dalam membentuk pencitraan visual kawasan observasi, yaitu pusat kota lama Semarang. Dan yang terakhir adalah bagaimana citra visual panorama bentang kota terkait dengan pemaknaan di kawasan pusat kota lama Semarang. Berikut adalah rangkaian penelitian yang diawali dengan latar belakang, pertanyaan penelitian, kemudian studi pustaka dengan 3 buku utama dan juga tambahan. Lalu seiring dengan berjalannya studi pustaka, ada tinjauan objek, kemudian data dianalisis dengan metode pictorial analytic, penilaian parameter indikator, dan juga menghasilkan analisis dari dominasi faktor yang mempengaruhi townscape atau panorama bentang kota hingga akhirnya mencapai pada tahap kesimpulan. Berikut adalah 3 buku yang menjadi dasar teori atau peninjauan pustaka dari skripsi ini, di mana buku yang pertama adalah The Concept Townscape yang menjelaskan dasar dari panorama bentang kota itu sendiri. Kemudian The Aesthetic of Townscape yang mengambil studi kasus dari sisi arsitektur bagian Eropa dengan bagian timur Asia atau lebih tepatnya Jepang. Kemudian Road Form and Townscape, di mana tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jalan juga mengambil andil yang sangat penting terhadap pembentukan panorama bentang kota. Masuk ke dalam objek studi yang berada di kawasan pusat kota lama Semarang. Berdasarkan historiografinya, pusat kota lama Semarang didirikan berdasarkan tatanan caturgatra manunggal, di mana mengedepankan keseimbangan baik dari sisi sosial, religi, pemerintah, atau budaya, dan juga perekonomian. Sehingga terbentuklah hubungan yang kuat antara alun-alun, masjid, pasar, dan juga tempat pemerintahan. Bisa dilihat hal yang terjadi, evolusi yang terjadi dari pusat kota lama Semarang ini adalah mengecilnya hingga pada akhirnya menghilangnya fungsi alun-alun yang ada di pusat kota lama tersebut. Bisa dilihat dari ilustrasi ini, alun-alun semakin menghilang fungsinya dikarenakan masyarakat menggunakan alun-alun tidak sebagai tempat untuk bersosialisasi, melainkan tempat untuk berdagang. Namun, uniknya lagi saat ini pemerintah Kota Semarang sedang merevitalisasi dan mengembalikan fungsi dari alun-alun tersebut. Berikut adalah objek studinya yang merupakan kawasan pusat kota lama Semarang dengan panjang koridor yaitu Jalan Kiai Haji Agus Salim dan juga menuju ke arah selatan ke arah Pasar Johar dan juga alun-alun yang sedang direvitalisasi. Objek studi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu koridor, kemudian ada klaster, dan yang terakhir adalah simpul. Untuk koridornya terbagi menjadi koridor primer, sekunder, dan juga tersier. Bisa dilihat dari gambar foto yang diambil saat survei di Semarang. Ini merupakan koridor primer. Ini adalah jalan menuju Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Kauman Semarang. Ini adalah gang perumahan yang menjadi koridor tersier dari kawasan ini. Selanjutnya pola klaster yang terbentuk ada di bagian Pasar Johar, yang saat ini juga kebetulan sedang direvitalisasi, yang akan dipindahkan di sebelah timur alun-alun. Simpul-simpul yang terbentuk ada dari pertemuan antara Jalan Pemuda dan Jalan Kiai Haji Agus Salim, dan juga yang satu lagi adalah Bundaran Bubakan yang saat ini juga sedang direvitalisasi. Lalu ada elemen pembentuk primer dan sekunder yang bisa dilihat dari sketsa dan juga foto, sehingga terbagi menjadi elemen fisik spesial yang sekunder dan primer, dilihat dari bentuk ruangnya, yaitu ruang linear, ruang klaster, dan yang terakhir adalah ruang campur atau simpul. Kemudian masuk ke dalam bagian analisis dengan proses penentuan lokasi objek yang merupakan kawasan pusat kota lama Semarang, kemudian pemberian titik untuk metode serial vision, kemudian deskripsi kondisi faktual, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada analisis ini, saya menggunakan analisis dengan tabel
berupa semantik diferensial, yang kemudian akan ada parameternya. Dari sisi elemen natural, mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, namun bila ada pertanyaan, akan saya jelaskan kemudian, karena dari setiap observation unit maupun unit analysis memiliki parameternya masing-masing, sehingga akan sangat panjang dan sangat mendetail. Selanjutnya, berikut adalah serial vision yang terbagi menjadi segmen A, segmen B, segmen C, D, hingga E. Segmen ini dibagi untuk memudahkan kebutuhan analisis. Serial vision ini untuk memperlihatkan pensuasanaan dan keadaan secara real melalui sketsa. Masuk ke dalam bagian analisis, sebenarnya analisis ini juga saya bagi ke beberapa titik, namun saya akan jelaskan secara lebih rinci di satu titik saja, yaitu segmen A3 yang merupakan simpul jalan dari Kiai Haji Agus Salim bagian barat. Pada kawasan ini, elemen yang paling menonjol adalah elemen natural yang berada pada fasad dan juga elemen carving yang terdapat pada fasad bangunan yang cukup historis. Bangunan tersebut adalah Hotel Metro yang arsitekturnya dibuat dengan gaya modern namun bercampur dengan gaya kolonial. Kemudian hal ini dikarenakan juga terdapat deretan pohon palem yang menunjukkan kontinuitas dan memberikan framing pada fasad dari bangunan tersebut. Selain itu, pada elemen carving terdapat banyak sekali permainan ornamentasi dan material yang digunakan. Selain itu, material digunakan secara tepat guna dan mampu meningkatkan kualitas visual. Misalkan pada bagian monumen yang merupakan alun-alun Semarang. Jadi pada bagian ini sisi bangunan yang memiliki nilai historis bertepatan atau berseberangan dengan alun-alun yang sedang direvitalisasi. Selanjutnya ini segmen B3, lokasi jalan alun-alun barat. Elemen yang paling menonjol dari segmen B3 ini adalah vegetasi juga, karena secara keseluruhan vegetasi di sini mendukung terhadap carving yang ada. Bisa dilihat pada segmen ini terdapat alun-alun Kota Lama Semarang dan juga Masjid Agung Kauman, di mana keduanya merupakan cikal bakal atau awal dari pertumbuhan pusat Kota Lama Semarang ini. Hal yang sangat disayangkan adalah dari sisi aktivitas informalnya, terdapat banyak sekali pedagang kaki lima yang memenuhi jalan ini, sehingga menyebabkan kualitas visual terhadap segmen ini sangatlah buruk. Lalu segmen D3, bagian yang paling menarik dari segmen ini adalah aktivitas formalnya, di mana banyak sekali pertokoan-pertokoan yang ada di jalan ini, dan juga dipenuhi oleh aktivitas-aktivitas formal. Aktivitas formal yang dimaksud adalah kegiatan yang terus-menerus terjadi pada titik ini, atau rutinitas. Lalu segmen C1 ini merupakan pola klaster yang merupakan pasar Kanjengan, perpindahan dari pasar Johar. Pada kawasan ini, hal yang paling menonjol justru aktivitas informalnya. Aktivitas informalnya ini tetap pada bidang perekonomian, sehingga budaya-budaya ataupun peninggalan sejarah-sejarah sebelumnya sangat terlupakan dan tidak dapat dilihat lagi. Lalu masuk ke dalam pola gabungan. Pola gabungan ini merupakan segmen A1 dan A2, di mana hal yang paling menonjol adalah kembali lagi kepada fasad. Kali ini terdapat dua bangunan sejarah. Keduanya merupakan penginapan, namun salah satunya yaitu Hotel Gibia Puri dibiarkan begitu saja dan belum ada terlihat untuk menjadikannya tempat penginapan yang baik dan direvitalisasi. Karena saat ini Hotel Gibia Puri sangatlah terbengkalai dan tidak digunakan. Streetscape pada daerah ini, pada segmen ini juga sangatlah banyak, namun bukannya meningkatkan kualitas, malahan menurunkan kualitas. Hal ini dikarenakan banyaknya banner-banner dan juga signage-signage yang menutupi fasad-fasad bangunan dan juga tidak teratur. Selanjutnya adalah lokasi segmen A5. Yang membuatnya menjadi unik adalah simpul ini merupakan pertemuan antara jalur air dan juga jalur darat. Dan yang terakhir adalah segmen E4 yang merupakan lokasi simpul Bubakan, di mana pada daerah ini ditemukan beberapa peninggalan
yang ternyata terpendam di bagian dalam bundaran tersebut. Sehingga saat ini bundaran Bubakan sedang direvitalisasi dan tidak dapat dilalui. Hingga pada akhirnya, pada analisis evolusi pusat kota lama Semarang, evolusi yang terjadi pada pusat kota lama Semarang ini memberikan sebab akibat terhadap kenyataan saat ini. Tatanan ruang kota telah bergeser fungsinya dan berkonsentrasi pada sektor perekonomian saja. Hal ini menyebabkan cukup banyak masalah terhadap kualitas visual maupun citra visual dari kawasan pusat kota lama Semarang. Aktivitas sosial, religi, dan ekonomi yang dahulu menjadi sebuah harmoni ini telah hilang. Hal ini bisa dilihat dari Masjid Agung Kawasan Semarang yang pada bagian depannya berderet pedagang kaki lima dan juga penggadaian emas. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama itu menjelaskan panorama bentang kota. Panorama bentang kota berdasarkan buku dari ketiga dasar teori lainnya. Panorama bentang kota itu dapat didefinisikan sebagai sebuah ruang eksistensial yang memiliki keunikan masing-masing. Ruang ini dapat diinterpretasikan berdasarkan setiap individu yang merasakan pengalaman ruang tersebut sehingga lanjut aja. Yang kedua itu mengenai peran elemen-elemen ruang perkotaan yang ada dalam pencitraan visual kawasan observasi pusat kota lama Semarang. Elemen itu bukan hanya elemen fisik, namun juga elemen non-fisik yang merupakan nilai studi ini. Elemen ini bergeser ke arah modernitas, panorama bentang kota terkait dengan pemaknaan di kawasan pusat kota lama Semarang. Pada bagian ini sekali lagi ditekankan terjadi pergeseran dari adanya keharmonisasian dari catur gatra manunggal hingga hanya mengedepankan sisi perekonomian. Hal ini menyebabkan terjadinya generalisasi pada citra visual kawasan pusat kota lama Semarang dan terjadi banyaknya reduksi tidak hanya terhadap budayanya tetapi juga dari sisi sehingga pada akhirnya dan saat ini sedang terjadi krisis identitas terhadap cikal bakal dari bertumbuhnya kota lama Semarang. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ke presenter berikutnya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang studi analogis arsitektur dan musik barok. Nah, jadi pembahasan ini dimulai dengan asumsi bahwa arsitektur dan musik itu memiliki hubungan. Jadi menurut Charles Jones, arsitektur itu mempunyai hubungan yang dapat dijabarkan seperti misalnya ritme, harmoni, intensitas emosional, dan lain-lain. Nah, jadi dalam karya ini kita akan melihat relasi ini di dalam musik barok, yaitu zaman barok yang terdiri dari barok early, middle, dan late. Jadi di dalam masa barok ini ada karya arsitektur barok dan juga ada karya musik barok. Nah, jadi karya-karya ini akan dilihat dari pola bentuk, tekstur, dan artikulasi. Nah, jadi pertama kita lihat dari pola bentuk. Nah, jadi dalam arsitektur barok terlihat bahwa orang-orang itu mau membuat bangunan dengan arah aksial. Jadi dia berarah kepada yang longitudinal, yaitu yang memanjang. Nah, jadi longitudinal itu ditekankan di sini. Nah, demikian juga dengan musik, itu dibuat dengan pola bentuk yang beraksial juga. Jadi seperti misalnya dalam lagu Magnificat Johann Sebastian Bach ini, dibuat dengan pilar-pilar yang penting, yaitu jadi gerakan ini dibagi menjadi 12 gerakan dalam satu musik. Nah, dia di musik gerakan pertama menuju ke 7 itu berarah, lalu dari 7 ke gerakan yang terakhir itu juga berarah. Juga dilihat dari tangga nadanya, dia itu membuat suatu progresi harmoni tangga nada yang berarah juga di dalam musiknya. Jadi terlihat bahwa dalam musik dan arsitektur itu sering dibuat dengan berarah. Kemudian kita juga bisa lihat dalam arsitektur barok, jadi dibuat dengan
integrasi dari elemen kecil hingga besar. Jadi bangunan itu dibuat seakan-akan diintegrasi dengan lingkungan. Jadi Loval ini itu menarik lingkungan dengan dibuat transparan, kemudian ditarik kepada si bangunan, seakan-akan mengundang. Jadi bagian dari kota. Nah, kemudian di musik juga terdapat pola, yaitu musik dibangun dengan motif. Ini motifnya diulang lagi, jadi diekspansi menjadi lebih besar. Kemudian kita melihat arsitektur dan musik pada bagian tekstur dan artikulasi. Jadi pada arsitektur dan musik barok, tekstur itu digunakan untuk menampilkan makna tertentu. Jadi tekstur itu ada berisi artikulasi, yaitu untuk menandakan suatu yang berbeda, yang distintif. Jadi misalnya di sini ada bangunan, yaitu Piazza Farnese, Palazzo Farnese, ini dibuat dengan ordo komposit, artikulasinya itu buat menunjukkan ini tuh bagian utama misalnya. Lalu dibuat ini dengan bebatuan untuk merepresentasikan alam. Nah, di musik juga begitu, misalnya ini ada kalimat we hear and shriek we grieve, dari awalnya dibuat dengan mode mayor yang terkesan lebih bahagia, kemudian digunakan mode minor menunjukkan kesedihan. Jadi tekstur dan artikulasi itu digunakan untuk menampilkan makna tertentu. Juga dibuat dengan juxtaposition, yaitu penjajaran yang menunjukkan kekontrasan. Jadi misal di sini dari senang langsung ke sedih. Lalu di sini ada bagian yang utama dikontraskan dengan representasi alam. Jadi terdapat juxtaposition. Nah, kemudian dari tekstur, musik dan arsitektur barok itu memperlihatkan tema vertical ascension. Jadi ini adalah transcendensi vertikal, yaitu digambarkan yang tadi juxtaposition, level atas sama level bawah, yaitu level atas kesakralan yang diobjektifikasi dan level bawah yang menunjukkan dunia fana. Nah, jadi ini menunjukkan level yang saling berrelasi menuju kesakralan. Nah, jadi kalau dapat dilihat dari gereja Saint Carlo ini yang dibikin oleh Borromini, dibuat di bagian bawah ini memiliki geometri yang kompleks. Nah, geometri yang kompleks ini dibuat menunjukkan ketidakjelasan karena ini tidak menunjukkan bentuk apa-apa. Tapi di atas ini dibikin bentuk oval. Nah, yang dimaksud di sini tuh oval tuh adalah melambangkan Tuhan, karena oval tuh biasanya melambangkan tentang eternity. Nah, jadi di bagian atas dibuat dengan terang, di bagian bawah lebih gelap. Nah, ini maksudnya di bawah tuh lebih duniawi, di atas lebih yang sakral. Lalu kemudian fasadnya dibuat dengan terbuka. Jadi menunjukkan orang tuh diajak masuk persuasi ke dalam bagian yang level bawah ini, kemudian menuju ke bagian atas ini yang sakral. Nah, kita dapat melihat juga elemen-elemen yang tadi itu, seperti tadi oval dan segala macam. Dan di sini juga ada contoh di San Lorenzo, menunjukkan sifat kesakralan dan sifat duniawi tadi itu. Di bagian atas dibikin dengan terang, yaitu di dome sini, tapi dikontraskan dengan sekelilingnya yang dibuat dengan gelap. Nah, kemudian di dalam musik juga terdapat artikulasi yang menunjukkan makna-makna tertentu. Jadi seperti di sini, ini musik menunjukkan makna tertentu dari musiknya. Misalnya Mountains itu dinyanyikan itu dengan nada yang atas, yang kemudian kalimat kata low dinyanyikan dengan nada terendah di sini, lalu juga plain dinyanyikan dengan nada yang datar, yang panjang di sini. Jadi teks-teks ini ditunjukkan dengan musik yang tertentu. Maaf, ini agak error, jadi tidak bisa mendengar musiknya ya. Nah, kemudian ini juga ada contoh dari lagu musik barok juga, yaitu Johann Sebastian Bach, yang menunjukkan perbedaan pada bagian pembicaraan Yesus dan Yudas. Saya jelaskan aja langsung ya, biar cepat. Jadi pada bagian Yesus ini digunakan nada yang tidak terlalu berloncat-loncat dan lebih tenang kesannya. Lalu ketika masuk ke bagian Yudas, yaitu pada bar kelima ini, Yudas ini, itu tiba-tiba nadanya itu lebih meloncat-loncat dan tidak stabil. Jadi dia itu menggunakan penggambaran, ada yang bagian yang duniawi, juga ada bagian yang surgawi di dalam musik barok pun. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat kalau arsitektur barok itu tentang vertical ascension, jadi dibuat dua level, itu level persuasi, duniawi di bagian sini, yang menarik lingkungannya itu ke dalam.
Jadi ditarik ke dalam si bagian yang sakral. Kalau pada konteks ini Piazza San Pietro itu yaitu Domini. Nah, jadi dari lingkungan ditarik kepada dom yang menunjukkan kesakralan. Di dalam musik juga demikian. Jadi misalnya pada musik ini, yaitu Sicut Locutus pada Magnificat, dimulai dengan eksposisi nada yang memberi konteks kepada pendengar. Jadi dimulai dengan satu orang yang menyanyi, kemudian dilanjutkan, diekspansi menjadi lebih megah. Nah, kemudian musik yang sama pula di ending dengan staggered, dinamika yang staggered, yaitu bertangga. Jadi dia tuh dinyanyikan dengan dari pelan menjadi forte, kemudian akhirnya diakhiri dengan forte, dengan meriah. Jadi ini seperti mencapai puncaknya. Jadi kesimpulannya itu musik barok itu mau menunjukkan persuasi melalui karya-karyanya untuk menampilkan apa yang dimaksudkan oleh pembuat karya tersebut. Misal, ya, jadi estetika dari karya-karya zaman baru terletak pada apa yang mau disampaikan oleh karya tersebut, juga bagaimana pesan tersebut disampaikan, sehingga persepsi kita dapat melihat dan mendengar dan merasakan dengan intelektual dan secara objektif, dan diajak untuk mengikuti mereka. Jadi seperti itu kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada presenter yang sudah presentasi. Sekarang waktunya kembali kepada pengulas untuk mereview presentasi. Dimohon kepada Bapak Mukova untuk dapat memberikan komentar terhadap beberapa presentasi yang sudah disampaikan. Ya, baik, seperti yang sebelumnya, semuanya sudah dapat kategorikan sebagai satu proses penelitian yang baik gitu ya. Artinya mencapai satu kompetensi yang baik untuk sebuah kegiatan penelitian. Dan di sesi 2 ini temanya memang beda atau lain. Jadi seperti tadi Iga yang meneliti tentang perilaku, kemudian Pradipta itu di Kota Semarang dengan Gracia tadi urban design. Aku objek studinya ada di Cirebon, Desa Trusmi. Begitu, lalu Narendra, jadi soundscape-nya gerejanya Rawamangun di Sragen, dan terakhir Jevon ini sangat berbeda karena melihat analogi antara musik dan arsitektur. Mungkin saya mulai dari Jevon dulu ya, yang terakhir. Ini sebenarnya kesempatan bagus ya untuk melihat analogi ini, dan cuma sayang karena terkendala teknis ya, paparan yang bisa untuk menunjukkan antara analogi antara musik dan arsitektur itu akan seru kalau bisa disampaikan dengan satu ilustrasi di mana analogi itu bisa dilihat gitu ya. Nah, yang namanya musik tentu tidak cukup dengan melihat partitur, tapi juga melihat ilustrasi musiknya gitu ya. Jadi tadi sempat terdengar sedikit gitu ya. Kalau seandainya bisa lebih lebih memadai akan lebih mengena gitu ya. Karena ini sebuah paparan kesempatan untuk menyampaikan secara komunikatif gitu. Baik, yang mungkin saya bisa menyampaikan, kalau tadi saya di sesi sebelumnya selalu mengatakan dari sisi substansinya itu ada 3 komponen yang harus disampaikan ya, masalah, analisis, dan kesimpulan. Nah, presenter memang sudah menyampaikan itu. Nah, mungkin yang perlu diingat itu adalah ketika menyampaikan analisis, ada baiknya dasar teori atau rujukan teori yang digunakan itu selalu dilekatkan gitu ya. Jadi kalau kemudian melakukan interpretasi terhadap ruang kota dan interpretasinya adalah seperti ini, atau perilaku anak murid sekolah tadi ya, dalam
dalam keruangan itu dasar dari interpretasi itu apa gitu. Nah, apa tentu merujuk pada teori yang digunakan. Nah, kalau penyampaiannya bisa secara paralel, itu menyampaikan dasarnya ini dan interpretasinya seperti ini, maka itu akan lebih mudah dipahami orang lain ya. Jadi ini mungkin terkait dengan bagaimana mengelola ini kerangka pikirnya gitu. Jadi kalau teorinya seperti ini, kemudian hasil amatan di lapangannya seperti ini, maka interpretasi yang bisa diupayakan itu seperti apa gitu. Lalu dari sisi teknis paparan, mungkin tadi saya memberi catatan pada Gracia ya. Gracia yang masih cukup banyak teksnya ya. Jadi sebuah PPT itu seyogianya lebih bisa mengandalkan grafisnya ya. Artinya bukan berarti tidak boleh ada teks ya. Teks itu pasti akan diperlukan. Tapi dalam sebuah slide itu seyogianya bisa diatur atau di-create pada kata kuncinya yang dituliskan ya. Memang namanya paparan kan komunikasi oral itu lebih diutamakan ya. Jadi bagaimana Anda bisa menyampaikan secara oral apa yang sudah Anda lakukan di lapangan. Nah, sementara teks dalam PPT itu bisa seminimal mungkin, artinya seperlunya begitu. Begitu. Dan beberapa tadi yang ekspresi tentang kota tadi ya, yang menarik mungkin pada miliknya Ega dan Pradipta tadi ya, ilustrasi grafis itu akan banyak membantu. Artinya sketsa gitu ya untuk menunjukkan bahwa dalam bentang kota itu ada apa saja dan elemennya seperti apa, itu akan lebih hidup gitu. Lalu terakhir cara bertutur ya. Saya melihat Agung yang bisa lebih clear ya dalam menyampaikan. Artinya bahasanya jelas ya, tidak buru-buru, lalu intonasinya juga clear gitu. Ya mungkin gitu Mbak MC komentar saya. Selamat ya buat 5 presenter yang terakhir dan terus terang dari semuanya termasuk yang sesi pertama saya cukup puaslah dengan pekerjaan mahasiswa yang dalam kegiatan penelitian itu sudah mampu melakukan suatu riset atau penelitian yang seperti ini ya. Dan ini sebuah tiket untuk Anda semua kalau seandainya tertarik untuk mengasah lagi dan mengembangkan lagi kegiatan penelitian yang penelitian sektor ya, yang lebih menantang begitu. Oke, begitu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Mukofa. Selanjutnya kita sudah sampai di sesi diskusi. Jadi selama presentasi tadi ada beberapa pertanyaan. Sekarang saya persilahkan kepada Pak Enrico sebagai moderator untuk memimpin sesi diskusi kali ini dengan membacakan komentar-komentar dari para peserta terhadap presenter. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk MC Joan. Ya, selamat siang pada peserta, kepada narasumber semua. Selamat siang. Pertanyaan pertama, saya coba bacakan. Ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Iftironi. Nah, pertanyaannya untuk presenter Agung. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara rumah Kiai Trusmi atau tanah keramat dengan lingkungan pemukiman di sekitar? Betul begitu? Mungkin Pak Saudara Muhammad Iftironi bisa menceritakan juga berasal dari mana? Waktu dan tempat.
Baik, saya dari Yogyakarta, Ya, Pak. Selamat siang. dari Universitas Islam Indonesia. Ya. Sebenarnya saya tertarik tadi adalah karena kalau di Jawa, di Jogja, dulu orang-orang yang menyiarkan agama, maka dia ada satu tanah, ada masjid, ada surau, kemudian di lingkungan sekitarnya itu orang-orang pada ikut mendapat manfaat, ikut apakah karena jadi pembantunya ataukah karena mendapat pekerjaan untuk pertanian yang menghidupi pondoknya atau apalah, tapi ada keterkaitan antara orang yang buat syiar agama dengan lingkungan dan yang ada di sekitarnya sehingga tumbuhnya permukiman-permukiman yang ada di situ. Entah mereka kemudian cuma sekedar mengindung, indung itu artinya dia membangun di tanah milik Pak Kiai atau tanah milik pondok, tanah milik keramatan, tapi kemudian mereka tinggal di situ sampai beranak pinak begitu. Sehingga keterkaitannya semakin kuat, semakin itu aja. Oke, ya terima kasih. Mungkin presenter Agung bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Iftironi. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat pertanyaannya kepada Bapak Insinyur Muhammad Iftironi. Mungkin coba saya jawab, tapi minta izin buat share screen. Oke, udah keluar ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, jadi sebenarnya Desa Trusmi ini tuh tumbuh ketika Trusmi diangkat menjadi wilayah Kadipaten Trusmi. Wilayah Trusmi itu juga dikembangkan mengikuti pola-pola umum layaknya kadipaten. Jadi menerapkan namanya konfigurasi Mancapat Mancalima. Jadi di sini tuh mau cerita kalau Desa Trusmi itu terdiri dari beberapa blok, di mana blok Pasarean sama blok Jero atau yang disebutkan di Tanah Keramat itu merupakan pusat dari permukiman. Jadi hal ini tuh ditunjukkan dengan adanya pasar di daerah pusat atau di blok Pasarean sebagai pusat kegiatan ekonomi warga pada saat itu. Nah, kalau untuk menjawab, Ki Buyut Trusmi itu kan bertugas untuk menyebarkan agama Islam. Waktu pertama kali tempat khotbah dari Ki Buyut sendiri itu disebut dengan Witana, di mana bangunan ini masih ada sampai sekarang. Cuman bangunan ini sudah tidak difungsikan kembali. Nah, ketika wilayah Trusmi berkembang menjadi Kadipaten Trusmi, kan wilayah terdiri dari beberapa blok. Nah, setiap blok itu mewakili Ki Buyut dengan cara adanya bangunan balai gede. Jadi setiap blok warna, blok oranye, blok ini ada namanya blok Bambangan, blok Kebon Asem, blok Sibunder, dan lainnya itu memiliki perwakilan dari Ki Buyut Trusmi, yaitu ditandai dengan bangunan balai gede. Jadi tugas dari balai gede ini ditinggali oleh pengikut Ki Buyut yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam secara lingkungan lebih kecil, secara blok-blok hunian sub-sub di samping blok pusat, yaitu blok Pasarean. Jadi mungkin tadi belum diceritain juga, Tanah Keramat itu terdiri dari dua blok, blok Jero sama blok Pasarean. Kalau blok Jero difungsikan sebagai blok hunian, di mana Ki Buyut itu tinggal, lalu secara lingkungan, hunian itu tumbuh dengan sistem Magersari, di mana betul, tadi secara kekeluargaan itu mereka dekat, jadi ada hubungan dengan Ki Buyut, tumbuh dan beranak cucu di petak tanah dari pemimpin. Sedangkan blok Pasarean itu terdiri dari ada bangunan Witana, yang di sebelah, yang di sini tuh warna pink. Jadi blok ini, sedangkan blok Pasarean ini dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari Kadipaten Trusmi. Ini ditandai dengan adanya dinding batu bata merah, dinding keliling batu bata merah yang mengelilingi pusat dari pemerintahan. Di mana bagian yang ini, yang saya tunjuk pakai mouse, ini merupakan dalam atau istana dari Ki Buyut dalam memimpin Kadipaten Trusmi.
di mana sekarang lebih dikenal sebagai cungkup makam dari Ki Buyut. Jadi bagian paling sakral dari situs makam itu di bagian ini. Mungkin segitu jawaban saya. Terima kasih. Siap. Oke, apakah cukup menjawab, Bapak? Oke, siap. Terima kasih. Nah, ya, saya coba lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Bapak Saudara Parulian Siregar dari UKMC pada Gracia Stefani. Topiknya menarik, sketsanya juga kuat, hanya saja waktu terlalu sempit. Pertanyaannya, apabila memang sektor informal berpengaruh negatif terhadap ruang kota, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewadahi aktivitas tersebut? Tentu upaya tersebut didasari mempertahankan identitas kota. Mungkin waktu dan tempat, Stefani silahkan. Selamat siang semuanya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin memperjelas terlebih dahulu, sektor informal bukan berarti itu negatif secara keseluruhan, hanya saja untuk sektor segmen tadi. Sektor informal ini menutupi bagian dari historis dari kawasan Masjid Agung Kauman Semarang. Maka dari itu, sudah seharusnya diwadahi dengan pasar atau tempat yang seharusnya. Untuk Pemda Semarang sendiri sudah memberikan sumbangsi yang cukup baik dengan merevitalisasi Pasar Johar, sehingga di kemudian harinya diharapkan sektor informal tersebut berpindah ke tempat yang semestinya di mana Pasar Johar mampu mewadahi. Terima kasih. Siap. Dan pertanyaan terakhir dari Bapak Yanto Diablo kepada Narendra. Tolong dijelaskan suara yang dianggap mengganggu itu seperti apa? Apakah yang intensitas suara tinggi, atau gaung, atau lainnya? Supaya kita mempunyai standar yang sama. Mungkin Narendra, silahkan. Singkat padat. Ya. Untuk suara yang mengganggu itu ada dua. Yang pertama itu bising. Kalau bising itu kayak suara-suara mesin atau suara kendaraan itu biasanya di atas 80 desibel, itu mengganggu. Atau untuk suara-suara di atas 85 desibel atau sampai 100 desibel lebih, itu kalau dalam waktu berkepanjangan bisa menyebabkan gangguan telinga atau juga kejiwaan, jadi bikin stres atau sebagainya. Terus yang kedua, untuk gangguan akustik itu ada juga kalau untuk ruang dalam itu waktu dengung. Jadi kalau untuk kayak kegiatan seminar atau khotbah, waktu dengungnya biasanya kurang dari 1 detik. Sedangkan kalau untuk musik dan sebagainya itu 1-2 detik itu sudah maksimal. Begitu. Oke, siap. Dikembalikan kepada MC. Silahkan, Joan. Oke, terima kasih Pak Enrico. Acara presentasi dan diskusi di ruang SA1 sudah selesai. Sekarang kami akan mengambil foto bersama secara semua dari presenter, peserta, reviewer. Saya harap untuk menyalakan kamera supaya saya bisa mengambil screenshot fotonya. Foto semuanya sudah difoto sama saya, sudah di screenshot. Terima kasih semuanya atas partisipasinya di ruang SA1 ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita habis ini masih ada banyak acara yang akan dilalui di ruang utama, yaitu kesan dan pesan dari reviewer dan pengumuman pemenang. Kan pasti semuanya mungkin akan penasaran siapa yang menang dari presentasi-presentasi yang begitu bagus tadi, yang termasuk saya sendiri sebagai mahasiswa arsitektur merasa belajar banyak banget. Sekarang waktunya kita kembali ke ruang utama. Nanti di ruang utama kami dari panitia akan memberikan link untuk link untuk kuesioner sebagai evaluasi untuk acara webinar kita. Sekarang caranya untuk kembali ke ruang utama adalah di pojok kanan bawah ada tulisan Leave Room. Nanti diklik lalu klik Leave Breakout Room untuk kembali ke ruang utama. Dan mohon semuanya tetap di-mute karena mungkin kita sudah kembali tapi untuk ruangan lain belum tentu kembali. Oke. Terima kasih semua. Sampai ketemu di sana.